Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Siskulo, nomor absen 16 dari kelas 10-2. Saya akan menjelaskan materi bab 5 tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. 1. Masuknya agama Islam di Indonesia. Kapan Islam masuk ke Indonesia? Siapakah yang membawa Islam ke Indonesia? Daerah mana di antara pulau-pulau di Nusantara yang merupakan daerah pertama masuknya Islam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu memunculkan beragam pendapat dan jawaban dari para sejarawan. Wilayah Nusantara sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut yaitu A. Teori Gujarat oleh Prof. Dr. C. Snow Hurjon. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snow Hurjon berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melakukan ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama. B. Teori Makkah oleh Prof. Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari cerita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi berdasarkan berita Cina dinasti Tang. Ditemukan permukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar Arab. Jika kita perhatikan, Kertafsir Mudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya bukan awal masuknya Islam tetapi merupakan perkembangan agama Islam. C. Teori Persia oleh Prof. Dr. Hussein Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syrah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. D. Teori Cina oleh Prof. Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan dari Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan dari Cina. Pendapat ini didasarkan para kronik kelenteng Sam Pokong. Misalnya, Sultan Demak Panembahan Fatah dalam kronik kelenteng Sam Pokong bernama Panembahan Zinbun. Sultan Trenggana disebutkan dengan nama Tung Kalo, sedangkan Wali Songo Sunan Ampel dengan nama Bong Swiho, Sunan Gunung Jati dengan nama Toh Abo. Teori maritim oleh N.A. Baloch. Walaupun di Makkah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 623 Masehi, namun tidak memunculkan jalur perdagangan laut yang sudah lama menjadi tradisi. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafur Rasyidin 11 sampai 41 Hijriah. Banyak juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah keluar Madinah bahkan di luar Jazirah Arab. 2. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk agama Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu.
rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat masuk Islam sangat mudah. Lebih dari itu, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata. Tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah hingga Kesultanan Turki Ustami kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu, Buddha di India dan munculnya kerajaan Mogul. Perkembangan Islam di Peking, Cina berpengaruh terhadap pertumbuhan masjid, pesantren baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa. 3. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak tokoh ulama dan sultan berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing. A. Sultan Malik al-Salj 1267 sampai 1297 Masehi. Sultan Malik al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik al-Saleh. Semasa berkuasa, sempat menerima kunjungan dari Marco Polo, dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. B. Sultan Ahmad 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga bergelar Sultan Malik al-Tahir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. C. Sultan Alauddin Riayat Shah 1538 sampai 1701 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki, Ustami, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Bahkan, militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapat bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. D. Wali Songo 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah 1. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. 2. Raden Rahmat, Sunan Ampel. 3. Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang. 4. Raden Paku, Sunan Giri. 5. Syarifuddin, Sunan Derajat. 6. Raden Mas Sahid, Sunan Kalijaga. 7. Jafar Sodik, Sunan Kudus. 8. Raden Umar Said, Sunan Muria. 9. Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Selain perdagangan, mereka juga berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, proses dakwah Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan Islam ke pelosok pedesaan. E. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah 1. Mangarangi Daeng Manrabia, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam, bernama Raja Talo Olds. Karenanya, rakyat Goa Talo secara berharap memeluk agama Islam. F. Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan adalah Habib
Hashim bin Musfah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi bab 5 tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.